Dua laut, dua nasib, nelayan Rebo dan Kurau. Setiap pagi, ombak membawa cerita yang berbeda. Di satu sisi pulau, laut berubah warna menjadi keruh, berat, dan tak lagi sama. Di sisi lainnya, laut tetap jernih memantulkan langit seolah tak tersentuh waktu. Inilah kisah dua desa nelayan di satu pulau yang sama, tetapi hidup dalam dua realitas yang bertolak belakang. Rebo dan Kurau, dua garis pantai, dua dunia. Di Rebo, suara mesin tambang bercampur dengan debu ombak. Sementara di Kurau, angin masih berbisik seperti dahulu, mengiringi langkah nelayan yang setia pada laut yang membesarkan mereka. Dokumenter ini bukan hanya tentang ikan dan kapal, ini tentang perjuangan, harapan, dan bagaimana laut membentuk nasib manusia. Dua laut, dua cerita, dua masa depan yang sedang dipertaruhkan. Sebanyak ini kan, mungkin dari dulu tuh sekitar 40%, sekarang lah 80% nelayan yang bertambah. Apa kita tahu dari bagi lumpur lah. Dia terjemah lumpur lah yang pertama kali. Dari cerita Pak Karyadi, kita melihat betapa laut tak lagi semudah dulu untuk dibaca. 5 hingga 10 tahun silam, ia pulang dengan perahu lebih ringan, penuh tangkapan, dan penuh senyuman. Kini, setiap liter bensin adalah perjuangan, setiap ombak adalah pertimbangan, dan setiap perjalanan makin jauh dari bibir pantai. Namun, satu hal yang tetap sama, hormat antara nelayan dan penambang. Di Rebo, mereka hidup berdampingan, saling menjaga ruangnya agar tetap bisa mencari makan. Kalau sebelum tambang yang utama, dana operasional kita kecil sebelum ditambang. Jarak bagan paling sekitar 7 mil, 8 mil, 9 mil. Sekarang 32 mil jauh. Sampaiannya bingung. Pak Asiau menunjukkan sisi lain dari kehidupan di Rebo. Jarak bagan yang dulu 7 mil kini menjauh hingga puluhan mil. Laut yang berubah membuat biaya membengkak, tetapi nelayan tak punya pilihan lain selain bertahan. Generasi muda banyak berpaling, sebagian memilih tambang karena uangnya lebih cepat datang. Namun para nelayan tua tetap percaya, laut mungkin berubah, tapi doa dan kerja keras tak pernah hilang dari perahu mereka. Dari beberapa 2020 sampai sekarang itu sudah ada menunggu. Dari Pak Yosan, kita mendengar suara yang lebih jujur, bahwa tak semua nelayan merasakan dampak yang sama. Pemancing masih bisa bertahan, tetapi nelayan jaring merasakan ikan makin sulit ditemukan. Harga naik, tapi hasil turun. Dalam senyap malam saat ia memancing cumi, laut kembali berbisik bahwa perubahan memang nyata, namun harapan belum hilang sepenuhnya. Berbeda dengan Rebo, desa Kurau hidup dengan laut yang masih bersih. Tidak ada tambang laut, tidak ada perubahan warna air. Nelayan di sini tetap melaut seperti dulu, mengandalkan arus, angin, dan pengalaman turun-temurun yang tidak pernah mereka tinggalkan. Laut Kurau masih memberi ruang untuk berharap. Hasil tangkapan kadang sedikit, kadang cukup, namun selalu cukup untuk membuat mereka kembali ke laut keesokan harinya. Rebo dan Kurau berada di pulau yang sama, dipisahkan hanya oleh jarak, tetapi dibedakan oleh nasib laut mereka. Di Rebo, laut berubah lebih cepat dari hidup manusia, sedangkan di Kurau, laut bertahan menjaga ritme kehidupan yang diwariskan turun-menurun. Kisah ini bukan tentang siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih beruntung. Ini adalah cerita tentang bagaimana lingkungan membentuk kehidupan, dan bagaimana manusia tetap berusaha bertahan meski dunia di sekitar mereka berubah. Dua laut,
Dua cerita, dan di tengah ombak yang tak pernah berhenti, harapan para nelayan tetap mengalir, menunggu masa depan yang lebih adil bagi semua.